Tapi apa yang maksudnya pengaruh besar sepeda ke lu tuh lebih ke apanya? Masalah gue nyari sih masalah. Iya. Masalah lebih yang datang sama yang gue cari, kadang-kadang gue mesti perlu meditasi diantaranya. Aman nggak sih maksud gua? Kenyamanan juga, kalau udah biasa yang susah, semua juga nyaman kan? Ini masih ngomongin sepeda ya Om. Ada yang lain. Halo Om, balik lagi bersama gue Igi di Gaya Berkendara. Hari ini gue akan ngebahas sesuatu yang beda ya. Gue juga udah lama tertarik sama fiksi. Hari ini gue bawain tentang fiksi buat kalian anak fiksi yang request kalian mana. Tapi sebelumnya yang belum subscribe dulu. Dan bagi yang belum follow Instagram kita, follow Instagram kita di Gaya Berkendara. Hari ini agak hujan tapi kita akan terus syuting. Oke, sebelumnya bumper dulu. Halo Om, balik lagi bersama gue Igi di Gaya Berkendara. Tamu kali ini spesial di samping gue, ya kan? Gue mau thank you dulu sama temen gue Nazli, ya kan? Nih Instagramnya, bro. Thank you bro, udah rekomendasiin di samping gue nih. Ntar dia akan memperkenalkan diri sendiri, bro. Perkenalan diri sini buat Om di rumah. Gimana ya? Halo, nama gue Dilan. Gue kenal Igi dari Nazli. Nazli ini teman dekat adik gue yang influence-nya besar banget di dunia musik terutama ya. Iya, musik eksperimental terutama. Iya ya. benar loh. Iya, jadi kita punya mutual friend namanya Nazli dan ya ini dari Nazli untuk Nazli. Dari Nazli untuk Nazli, keren. Gua harap lu nonton lo ya di sono, ya kan? Gimana nih bro? Kok bisa di sini? Gue tertarik sama yang Nazli cerita tuh kan, betapa menariknya lu sebagai individu pribadi dan lu tinggal di Bekasi, nggak di Jakarta. Itu di gua berpengaruh sekali karena gue mau ngebahas juga persepedaan di Bekasi itu seperti apa, terutama fiksi ya. Iya kan, lu kan awal dari situ. Iya betul. Ya kan, bisa diceritain pertama kali lu tercemplung di sepeda itu gimana sejarahnya? Aduh, kalau ditarik jauh banget ke belakang, dulu gue emang suka banget sepeda waktu kecil. Tapi gue besar di sini di Bekasi terutama. Aspek kesehatan dipinggirin, tapi terus gara-gara takut dijahatin waktu kecil jadi berhenti sama sekali. Mau sekolah naik sepeda nggak bisa, mau jalan-jalan naik sepeda gue udah pernah 2 kali dicolong sepeda gue. Satu di depan mata, satu lagi juga kayak disirep gitu pernah. Disirep ya? Iya, maksudnya kayak dibujuk. Oh, dibujuk dengan agak malu sih, dengan petasan banting. Dengan petasan banting. Ya? Oke. Iya, oke. Nah, lu terjun ke fiksi itu gimana? Nah, fiksi ini baru ya. Mungkin waktu fiksi Craze tahun 2009 gue ada waktu itu gue tinggal di Melbourne, di Australia. Sebelumnya gue tinggal di Jerman. Pada saat di Australia gue butuh transportasi. Lalu sebagai mahasiswa waktu itu optionnya banyak banget, teman-teman di sana yang bilang beli mobil. Tapi buat gue kayak pasti ada cara lain ya, kayak selama gue tinggal di Jerman gue nggak pernah butuh mobil, nggak pernah butuh apa-apa karena transportasi umum sangat menunjang. Iya benar. Tapi terus satu malam ada beberapa teman gue yang udah duluan masuk ke fiksi Craze zaman dulu itu. Mereka ngajakin gue nongkrong, lalu satu dan lain hal kita under the influence, boleh disebut kali ya? Boleh dong. Waktu itu kita pakai LSD. Oh, LSD. Oke, yang pokoknya
ceritanya agak satu malam menjelang pagi, mereka tiba-tiba bilang satu sama lain, mereka bertiga, yuk kita jalan-jalan yuk, naik sepeda. Waktu itu winter, jadi dingin banget. Jadi yang ada di otak gua, gila. Ngapain? Oke, lo pakai yang ada aja lah dulu. Ikutin kita aja. Dalam keadaan seperti itu, gua ikutin mereka. Pakai fiksi? Mereka pakai fiksi 3, gue pakai ada hybrid waktu itu lah. Oke. Karena gue nggak ngerti pakai fiksi gimana, oke? Jadi pada waktu itu gue ikutin. Tahu-tahu di satu alley gitu atau di jalanan di South Melbourne, mereka mulai deh tuh memperagakan skit. Oh iya, skit. Oke. Skit. Dulu gue pernah lihat waktu zaman BMX waktu gue kecil pakai torpedo ngepot gue nggak bisa. Tapi keren banget pada waktu itu, gue terpesona banget sama gerakan itu yang kayaknya wah ini indah banget gitu. Ya udah. Hari itu juga gue memutuskan oke, gue akan coba nih. Jadi gue beli dan gue jatuh. Gue beli yang paling murah. Waktu itu gue dapet dari satu brand jeans gitu namanya Industri. Lo belanja $100, bayar tambahin $50, lo dapat full bike. Sepedanya fiksi. tuh fiksi, ya. Fiksi banget. Mereknya Industri tulisannya. Oh, keren dong. Iya, tapi kayaknya buatan Cina gitu. Sampai sekarang masih ada. Nggak masalah, harga cakep. Harga ya nggak tahu gue. Maksud gue, menurut gue pada waktu itu ya gue mampunya itu, gue nggak tega beli mahal-mahal pada waktu itu. Baru mulai juga kan. Terus ya udah. Dari situ, dari sepeda itu gue dapat punggung gue dislocated, bahu gue dislocated, jatuh, nyangkut di time track. Damn. Pada waktu itu masih pakai rem depan, jadi jumpal gitu, landing di sini. Terus ada kali 6 bulan gue nggak riding, tapi yang ada di otak gue memang pengen balik lagi, karena pada waktu itu udah mulai dapet apa sih ini enaknya gitu. Iya, maksudnya skema di sana juga kan pasti beda di sini. Oh iya. Iya kan. Yang ngebikin lu semangat lagi, emang mau fiksian lagi atau nggak multi speed, itu kan skemanya ngaruh banget ya. Dari style mereka juga kan. Berbeda sama di sini pasti. Ya, yang jelas influence yang paling canggih adalah pada waktu YouTube. Makaframa, Mesh, iya. itu ngasih banyak banget. Selain style, tapi juga adrenalin tinggi ini yang benar-benar cocok sama gue kayaknya. Oke. Di Melbourne itu kontur jalannya naik dan turun. Ya, benar. Jadi kayak 8 kilo tuh udah berasa kayak 20 kilo kali di sini karena tanjakannya dan turunannya. Jangan pernah lupa ya tentang itu. Oh iya, lebih serem turunan. Itu. Apalagi ada tram track itu di tengah-tengah jalan yang kalau pada waktu itu ya elah pakai ban tuh 23, 25 yang tipis-tipis gitu masih. Dan ya pokoknya nyangkut tuh sering banget. Nyangkut sama mobil-mobil parkir paralel yang buka pintu. Oh damn. Nah, itu hampir selalu kena lah. Berapa lama lu fiksian di sana istilahnya? Wah, gue tinggal di Melbourne dari 2009 sampai 2018 kemarin. Oh, lumayan 9 ya? Zaman-zaman ya 9 tahun. Ya. Zaman-zaman awal ya emang sering banget group ride sampai mungkin ya 3 tahun 4 tahun baru ya seleksi alam lah yang udah senior mungkin lanjut lagi sama fase hidup yang lain yang ya kan yang cuma coba-coba ternyata nggak cocok minggir juga. Tapi kalau seleksi alam lah ya. Seleksi alam lah. Terus lu bawa frame ke sini berapa biji? 1, 2, 3. 3, lumayan. 3. Lumayan, sekarang masih ada tiga-tiganya. Masih ada tiga-tiganya? Masih ada tiga-tiganya. Nggak dijual ya? Nggak dijual, mudah-mudahan sih jangan dijual. Maksud gue, kalau gue perlu pasti gue jual. Oh iyalah. Kalau gue perlu gue pasti jual. Iya, jangan terlalu terikat sama barang. Enggak. Semua nggak dijual, tapi kalau harga cocok ya kan nggak ada salahnya. Iya, kebutuhan manggil ya, mau nggak mau lah ya. Life goes on ya. Bener. Nah terus lo di Bekasi, lo masih lebih kemana nih sekarang? Belakangan ini, mungkin mulai dari akhir tahun lalu gue balik lagi ke 700, maksudnya kayak 700 ya, tapi banyak diinfluensi sama speed yang lebih tinggi. Jadi kayak gue cobain road bike sih belakangan ini. Tapi
semua sepeda fix gua itu masih ada dan kayak satu ada yang paling sering gua pakai di sana di Melbourne itu sekarang gua jadiin single speed. Yang sepeda awal itu yang frame besi Cina ini juga industri ini juga gue jadiin single speed. Yang satu itu jadi single speed CX jadi bannya gede, yang satu lagi ya single speed agak-agak sok-sok speed juga gitu. Tapi di multi speed yang lu bilang tadi road bike emang cocok lo ya sekarang? Kayaknya lagi cocok nih. Kebetulan ini juga ceritanya ceritanya agak aneh. Gue waktu itu berharap aja suatu saat gue mau ngumpulin duit, gue mau beli. Tahu-tahu di komplek gue di Bekasi nih, seperti mungkin cerita-cerita dongeng gitu, tiba-tiba ada aja nih orang baik yang lagi suka sepeda juga dan punya sepeda banyak. Ada frame yang nih buat kamu. Alasannya apa dia ngasih? Dia pengen support gue aja. Oh wow, luar biasa. Boleh di-mention mungkin. Makasih Salawati CC dan Pak Bayu. Ini untuk apa? Berterima kasih banget karena sejak dari hari sepeda itu jadi sampai tadi pagi itu nggak habis-habis dibejek, habis-habisan sih. Oh iya, yang penting itu sih dipakai sih. Itu gila banget sih. Itu gila banget. Nah, itu juga mensupport karena gue kerjanya saat ini itu instruktur spin class RPM atau indoor cycling. Jadi apa yang gue dapet dari sepedahan di rumah bersama member-member dan riders gue selalu punya gimana edge yang agak beda karena gue selalu sepedaan juga di jalan. Oh, berarti gitu. Relate lah ya? Relate banget kayak gue nggak bisa bohong kalau dinamika perkembangan yang lo rasa gimana lo berasa lebih fit atau lebih fleksibel atau mungkin lebih kuat lah pada dasarnya itu cuman kalau lo terus-terusan sih. Iyalah, konsisten lah. Jadiin rutinitas aja gitu. Oke, itu sepeda apa yang lo bawa sekarang nih? Yang gue bawa ini sepeda yang Fuji namanya. Fuji, boleh ya? Biar kasih lihat ke om-om. Baru lihat gua Fuji Trek. Ini trekannya? Iya, ini Trekcom tahun 2010. Tapi ya udah gue convert jadi single speed. Oke, ini apa nih yang lo bawa nih? Fuji apa? Fuji Trekcom tahun 2000. Gue belinya 2010, tapi ini kayaknya dari tahun 2009. Pada waktu itu ini cuma satu-satunya yang gue suka dan maksudnya cocok sama isi dompet gue. Oke, emang berapa waktu itu? Kalau boleh tahu? Sekitar 700 alloy ya? Iya, alloy 700-an dolar Australia. Oke. Nah ini partsnya yang lu pakai apa aja? Apa parts yang gue pakai? Yang masih dari dulu itu cranknya. Jadi crank standarnya gue ganti karena BB-nya bermasalah. Jadi gue ganti nih SRAM Omnium. Oh, udah pakai Omnium, lumayan ya? Udah dari 2010 udah pakai Omnium karena ya itu BB-nya tipenya ISIS dan dia kayak ada punya masalah. Terus gue ada kesempatan beli Omnium ya gue ganti Omnium. Terus ya frame masih standar semuanya kecuali ini nih ada sedikit sedikit tambelan. Ini juga halo buat Klik. Ini temen gue yang jago banget ngelas, nambel, bikin sesuatu yang dari alloy, magnesium, titanium. Oke, wow. Bekasi punya gaya. Oh, Bekasi Pride. Nice. Bekasi. Rumahnya deket banget sama rumah gue, jadi dia nih yang nambelin. Kemarin udah ada crack gitu. Ini sepeda udah 10 tahun dan ini sepeda semestinya ada di velodrome bukan di jalan. Iya benar. Lalu apa lagi ya? Wheelset juga ini kebetulan ada temen gue yang waktu itu rencana bikin Cinelli kalau nggak salah. Dia dapet Cinelli, terus dapat wheelsetnya juga. Tapi saat ini dia lagi sibuk buka praktek
Dia tuh dokter kulit. Oke. Jadi thank you Kri. Nih wheelsetnya apa sih namanya, Grand Compe kalau nggak salah. Grand Compe apa gua nggak ngerti, yang jelas rim sama hubnya Grand Compe. Gue dapet dari si temen gue Fikri itu. Stem, seat post, alloy, karbon, alloy, FSA. Ini juga zaman-zaman baru awal pandemi gue dapet dari Bukalapak. Oh iya, Bukalapak. Oke. Bukan dari temen ya? Hah? Bukan dari temen. Bukan dari teman, Bukalapak. Terus. Lalu, oh ini sadelnya apa sih? San Marco Concord. Kayaknya BFF. Best Friend Series. Oh, wow. Bicycle Film Festival dari tahun 2010 kalau nggak salah itu. Klasik banget ya. Ya, gitulah. Masih enak, masih oke. Handlebar agak kegedean, tapi ini juga dari ini bawaan dari road bike gue, agak kegedean di sana, tapi di sini oke-oke aja. Cukup lah ya. Cukup lah untuk pemakaian yang gue pakai saat ini. Rem set semuanya Tektro. Juga ada Tektro yang handlebarnya udah lama banget nih dari road bike temen gue yang udah nggak dipakai lagi, jadi gue pakai. Terus gue cuma beli ini doang sih, apa? Tektro. Remnya. Nah, lu pakai harian lu tuh pakai apa? Trek atau enggak ya? Let's say buat komuternya, buat. Nah, itu dia. Gue pengen semua sepeda gue dipakai. Oh, lu pengen sepeda lu semua Iya, pakai. jadi kebanyakan memang belakangan ini yang fixed gear agak kalah dikit. Tapi ya mungkin juga karena musim hujan ya, itu kalah dikit sih. Kalah dikit. Kalah dikit aja. Tapi kalau kayak mau race, gue belum pernah sih race, tapi banyak race yang dibuat sama anak-anak ya. Gue pakai fixie sih, Cat gitu. Ikut kriterium gitu. Kriterium kemarin ikut di Bandung sekali. Oh enggak, pakai apa lu? Pakai ada Alchemy sepeda gue, satu lagi yang dari Melbourne juga, yang di go-kart. Itu keren banget sih. Menang nggak? Enggak lah. Gila lawannya. Ikut serta aja lah meramaikan. Nah itu lawannya anak muda ya? Lawannya 10 tahun, 18 tahun lebih muda. Iya, Dan iya. itu di Bandung, jadi tuan rumah. Tapi gue suka banget karena konsepnya tuh di go-kart sirkuit yang wow, tikungannya memang kalau pakai fixed gear ya lo nggak boleh nafsu. Oh iya benar, tapi nafsu semua. Ya kelihatan sih, kelihatannya sih gitu. Tapi kita perlu tuh acara-acara seperti itu Iya ya, dong. terutama di Jakarta ya, nggak usah Jakarta lah, semua kota lah, biar fiksinya naik lah kayak Nah, gitu. tuh Igi udah siap support kan? Wah, Udah siap banget support ya? kita cuman bisa support aja. Tapi lu lebih kemana nih? Maksudnya gini, Bekasi kan kontur jalannya tuh kalau gue lihat dengan ban tipis begini sebenarnya kurang cocok sih kalau menurut gua. Lagi-lagi ya, kalau lo bisa ngomongin cocok nggak cocok, itu sangat relatif sih. Nyaman nggak sih maksud gua? Kenyamanan juga, kalau lo udah biasa yang susah, semua juga nyaman kan? Jadi ini masih ngomongin sepeda ya Om. Jangan yang lain. Oh gitu, ya benar juga sih, benar-benar juga. Gitu loh. Jadi kayaknya buat gue memang sih kalau mau dibandingin kayak belakangan ini, kalau pagi gue riding pakai road bike, gue akan mengarah ke tengah yang jalannya memang menunjang lah. Iya menunjang kan? Menunjang banget. Iya. Tapi lagi-lagi ya, sepedaan ini bukannya cari tunjangan, ini penunjang lo. Oke, bagus tuh. Jadi lo yang adaptasi. Iya, bukan sepedanya. Bukan sepedanya, bukan alamnya mengadaptasi sama lo, tapi lo adaptasi sama alamnya. Itu bagus tuh. Iya benar tuh. Baru ada yang ngomong itu, benar. Itu benar. Kalau menurut gue sih gitu. Makanya dulu juga alasan utama kenapa gue ikut nama fixed gear, selain gue lihat indahnya skate itu sangat menunjang apa yang gue cari. Waktu itu gue cari alat transportasi kan. Iya benar. Udah simple reason, udah bertahan hampir lebih dari 1 dekade. Iya benar. Dan itu nggak bakal berhenti menurut gua lo.
Mudah-mudahan sih, maksudnya ini juga lagi-lagi ya kalau diberhentiin ya gue menyesuaikan lagi sama alamnya lah. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Tapi perfiksian di Bekasi sendiri itu gimana sih? Wah kayaknya sih kalau gue lihat-lihat sih memang makin marak ya. Apalagi di Bekasinya, apalagi belakangan ini gue makin ngelihat kalau bahkan ada Bekasi Critical Mass gitu. Oh damn. Ya nggak sih? Apa tuh? Yang jalan yang gue sih sendiri belum pernah ikut. Oh iya, iya. Tapi Iya, iya. Critical Mass itu kan aksi demonstrasi gitu untuk membangkitkan awareness aja buat kita semua. Oke. Lebih mikirin nih, bisa nggak sih transportasinya dirubah nih dari yang nggak sustainable jadi sustainable. Oke, birukan langit ya. Birukan langit boleh. Iya, iya, iya. Iya. Apapun itu yang cocok buat lu jadiin aja alasan buat istilahnya, ya kan? Iya Iya benar ya. Maksudnya lu pasti bisa temuin alasan yang terbaik. Iya, iya. Seperti lu juga bisa temuin alasan terjelek. Iya, iya, iya. Kita nggak tahu nih, entah kapan lu misalnya pindah ke multispeed, ya apapun itu jenisnya, sepeda tidak memakai mesin, bener nggak? Betul. Iya, betul. apapun itu lu kan fiksi lebih ke lifestyle, lebih ke apa ya, komuter dulu ya. Komuter Tapi dulu. sekarang gue lihat lu road bike tuh lebih ke performance sama endurance lu kejar. Ya kurang lebih sih. Iya Karena kan? gue belum dapet. Ya, maksudnya dalam keadaan pandemi seperti ini, gue belum bisa menemukan road bike itu untuk buat commuting karena commute gue juga kecil banget. Frekuensi commute gue kecil banget. Kalau zaman dulu gue kerja, Oh, iya, iya, iya. sebelum pandemi, Iya. semua kan maksudnya kita hidup tuh lebih dinamis aja. Lebih mobile ya. Lebih mobile. Iya, benar. benar. Jadi gue belum. Jadi saat ini gue gunain itu ya untuk fitness aja. Fitness sambil cari tahu karena jam terbang itu penting banget. Tapi apa yang maksudnya pengaruh besar sepeda ke lu tuh lebih ke apanya? Oh, wow, banyak banget ya. Meditasi sih kalau gue. Oh, Masalah gue nyari sih masalah. Iya. Masalah. Lebih ke Jadi yang datang sama yang gue cari kadang-kadang gue mesti perlu meditasi di antaranya. jadi pengaruh besar sepeda ke lu lebih ke meditasinya. Meditasi di gue faktor meditasinya. Iya, gue cari waktu untuk fokus. Cari waktu untuk fokus. Lebih ke lu lebih sendiri atau lebih ke Dua-duanya gimana? sama enaknya buat gue karena pada saat gue sendiri kalau gue sendiri tuh gue lebih aware sama apa yang bergerak, Oh, oke. apa yang gue lihat, gimana gue merespon apa yang terjadi di sekeliling gue. Plus juga kadang-kadang hal-hal yang ada di belakang situ jadi maju ke depan. Gue bisa memprioritaskan satu-satu hal yang jadi tadinya ribet, jadi nggak ribet. Tadinya gue berasa perlu diomongin atau perlu dikonfrontasi, gue tarik lagi ke belakang. Gue lebih bisa mengalah. Oh, damn, dalam sekali ya. Oh iya. Oh, dalam sekali. Tapi dari semua itu yang lu barusan ucapkan, maksud gua, pernah kebayang nggak sih lu akan semeditasi itu terhadap medianya cuman roda dua ini? Oh tentu. Ini hal dari kecil gue mungkin sedikit tentang gue didiagnosa hyperaktif tuh dari gue kelas 5 SD. Oke, lu harus ada pengeluaran fisik. Gue punya masalah dulu kalau kata nyokap gue itu ini anak kerjaannya selesai, dikasih kerjaan selesai. Kalau dia selesai cepet dia gangguin orang lain. Oke. Gue itu bisa nyelesain sesuatu cepet banget, tapi gue butuh waktu lagi untuk lebih fokus lagi kalau gue bergerak. Makanya pada akhirnya segitu banyak perjalanan gue cari ilmu, kerja, segala macam. Ya ini kan bukan kebetulan ya. Akhirnya gue jadi instruktur sepeda. Iya benar. Kayak gue nggak, ini mau dikata ini cupu, ya cupu secara maksudnya kalau garis besar gue bandingin, tapi kalau dari diri gue sendiri ini berkah banget ya. Iya benar. Gue dibayar untuk bergerak. Iya benar. Sedangkan banyak banget orang bekerja untuk beli sesuatu supaya dia nggak bergerak, misalnya mobil. Bener. Sedangkan gue harus bangun untuk bergerak. Berarti mobil nggak ada, motor nggak ada? Mobil nggak ada, ya selama ini yang ada di rumah yang gue pakai aja. Gue perlu sedikit banget sih. Oh iya, Gitu. oh iya. Gitu.
Nah sekarang apa yang lu bisa ucapkan ke om di rumah kalau misalnya kalau lu yang let's say baru mulai nih ya, sepeda tuh segitunya mengaruh ke mental sama fisik, coba. Sehat sih, yang jelas sehat. Oh iya, gini. Oke, kata sehat ini sangat dipermainkan. Anjay. Sangat dipermainkan banget. Ya. Oh gimana tuh? Gue nggak ngerti gimana caranya. Nggak ada patokan sehat tuh seperti apa. Tapi yang jelas segala sesuatu yang lo suka itu representasinya mesti bagus juga dong. Iya benar. Jadi misalnya gue suka sepeda, gue mengalami kok masa dimana gue punya sepeda, gue udah berasa keren, berasa oke, nongkrong sama orang-orang oke, tapi terus gue mengecilkan orang-orang yang menurut gue atau menurut kelompok gue nggak oke. Oke. Nah, ini jelas nggak sehat. Iya benar. Jadi pengaruh apa yang lo kerjain di atas sepeda sangat nggak ngaruh. Lo menjelekkan reputasi si sepeda ini dan bersepedanya. Oke. Jadi kalau yang baru mau mulai gimana nih? Dia tahu menyukai atau enggak? Oh, ya ini. Nah. Tadi gue udah sebut jam terbang. Jam terbang. Kunci dari bersepeda adalah genjot terus. Genjot terus. Genjot terus. Lo mau upgrade, nggak upgrade parts. Lo mau hujan, nggak hujan. Mau sampai detik ini, gue masih tinggal sama bokap nyokap gue. Bokap nyokap gue selalu setiap gue bilang gue mau pergi, naik apa? Naik sepeda. Aduh kasihan banget sih. Sampai detik ini dia tahu gue segitunya, tapi dia tetap kasihan. Tapi inilah halangan-halangan yang membuat orang-orang tuh mikir dua kali. Tapi enggak, ikutin kata hati lo. Niat gue bersepeda itu dari dulu bener-bener cuman simple adalah gue mau nikmatin aja perjalanan. Kayak tadi kita sempet hujan ya, terus lo bilang, oh masa lo mesti balik lagi? Jawaban gue gampang, nggak apa-apa, gue suka sepeda. Iya benar, lo jawab itu tadi. Buat gue, zaman gue pacaran misalnya, gue mau samperin cewek gue lagi berantem, ntar nggak diterima, gue selalu bilang nggak apa-apa, yang penting gue udah riding tuh, kesana 20, kesana balik lagi 20. Jadi yang penting gue bukan sepedanya? Ya jelas dong. Oh iya dong. Jelas dong. Itu pokoknya yang lain-lain sepedanya itu akan ngikutin lo kok. Benar. Kualitas lo itu akan disamakan sama apa yang lo pakai. Oh dalam sekali nih. Gue kayak ngomong sama filosofer, iya kan? Orang lo bisa nggak maksud gue. Tadi kita ngomong. Tapi benar-benar. Cuman lo doang yang ngomong sedalam itu dan memang lebih menurut gue lebih ke ada spiritualnya ke mental lu gitu loh maksud gua. Oh jelas, gua. Ya kan? Nggak ada yang ngomong gitu selama gua tamu gua di sini, percaya gak? Ya kan? Ada yang hobi lah, ada yang hobi, kan beda-beda kecintaannya. Itu gua menghormati sekali ya. Sepeda itu bisa lu bilang hobi, bisa lu bilang olahraga, apapun itu kecintaan. Yang cuman punya duit banyak beli 12 sepeda nggak ada apa-apain, itu hak lo. Ya kan? Betul. Jangan terlalu di apa sih? Ya kalau mau serius silakan, mau jadi atlet juga nggak apa-apa ya kan? Gua nggak bilang gua benar juga. Maksud gua inilah segitu banyak yang lo udah ketemuin, mereka punya beda-beda goals yang beda, mereka mungkin punya niat yang berbeda, mereka juga mempunyai kebanggaan yang berbeda. Kalau buat gue semua itu nggak ada. Gue akan kerjain ini apapun yang terjadi. Benar, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, gue nggak punya pun gue tetap minjem. Gue nggak punya harga diri. Buat gue harga diri tuh 0. Oke, bagus tuh. Jadi ya kayak gue bilang, ini gue dengan bangga gue bilang ini dari temen gue. Iya benar-benar. Maksud gue ada masa dimana gue punya semuanya, ada masa dimana punya lo, ya punya gue juga. Begitu juga sebaliknya, punya gue, punya lo juga. Iya benar. Gue udah kehilangan banyak banget kayak orang yang gue respect gara-gara hal yang sifatnya lebih ke gimana, politik ya? Politik ya? Tapi lupain itu, jangan terlalu serius om. Bagi yang baru mau mulai, mulai aja. Iya mulai dulu. Cuma ada 2 pilihan, day one atau one day. Apa tuh? Hari pertama lo memulai atau suatu hari lo akan memulai. Oh mantap. Ada pesan-pesan terakhir nggak buat om di rumah, buat anak-anak Bekasi atau buat yang udah lama, yang baru? Nggak ada pesan, tapi gue terima kasih banget nih. Gue masih inget zaman dulu lo yang ngajakin gue atau gue hubungin lo gimana ya waktu itu. Kayaknya emang gue berada di posisi yang agak kurang positif aja. Dan gue berterima kasih setelah sekian lama gue hubungin lo lagi, lo masih
santai banget menerima gue dengan Oh iya dong, oh iya dong. ya kan? Iya, iya. Thank you banget buat waktunya, buat sharingnya. Terus gue kayak thank you lah. Gue yang thank you, gila lu jauh-jauh, tapi lu makin seneng ya, jauh juga, Oh, iya sepeda, mana hujan juga, terus menyempatkan waktu untuk semoga bisa menginspirasi om di rumah, karena gue hanya penengah aja media nih. Gue seneng bawa orang-orang seperti lu yang sudut pandangnya itu berbeda dan menarik gitu. Thank you bro. Dan gue bilang ya, Nazli tuh bener, bawa lo kesini bener. Idenya Nazli tuh bener banget. Ya, thank you banget bro, Thank you, bro. banget. Semoga menginspirasi dan jangan berhenti bersepeda ya. Pasti lo juga ya. Oh iya dong. Thank you banget om. Bagi yang belum subscribe dulu, dan bagi yang belum follow Instagram kita di Gaya Berkendara. Sebelumnya apa namanya? Gaya itu keharusan, sehat itu pilihan. Kebalik, gaya berkendara.